Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hairil di Hijau Buah Channel. Mata jadi hijau, ayo berkebun. Kali ini kita akan membahas tentang anggur. Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Pitaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jeli, minuman anggur, minyak biji anggur, dan kismis, atau juga bisa dimakan langsung. Tapi tahukah Anda, biaya membudidayakan anggur ternyata tidak semahal harga jual yang harus dibayar oleh konsumen. Justru buah anggur ini tidak rewel karena bisa ditanam di areal yang tidak khusus. Tidak perlu di kebun, tapi bisa di pekarangan rumah saja. Yang penting ada sinar matahari cukup. Artinya tanaman ini cocok ditanam di iklim tropis seperti di Indonesia. Di Indonesia, anggur termasuk buah yang berkelas karena harganya yang mahal. Begitu juga asumsi di masyarakat bahwa harga bibit anggur yang bagus juga terbilang mahal. Harganya sekitar 40.000 hingga 50.000 per pohon. Padahal sebenarnya kalau Anda tahu bahwa untuk menghasilkan bibit anggur sangatlah mudah dengan modal tidak sampai Rp1.000 dengan asumsi bahwa Anda sudah memiliki pohon indukan tentunya. Saya tekankan, ini adalah peluang emas untuk kita para petani. Untuk pemasaran tidaklah sulit, manfaatkan saja media sosial seperti Facebook untuk promosi ke kawan-kawan kita. Sebagai petani, maka biasanya mutlak kita hanya mengharapkan penghasilan dari penjualan panen anggur kita. Tetapi ada hal yang sebenarnya bisa kita hasilkan sebelum panen atau masa-masa menunggu panen, yaitu penjualan bibit anggur. Proses pembuatan bibit anggur sangatlah mudah sekali. Cukup dengan stek batang anggur dan waktu yang dibutuhkan lebih kurang 2 minggu, maka kita sudah bisa panen bibit anggur. Kali ini saya akan praktekkan langsung kepada kawan-kawan semua cara stek batang anggur hingga sukses panen bibit anggur. Ikuti terus video ini dan jangan lupa kawan-kawan, videonya jangan di-skip supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting di video ini. Ayo langsung kita ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara stek pohon anggur ya. Jadi pohon anggur itu sebenarnya paling gampang disetek ya, karena biasanya saya menyetek itu 10 hari itu sebenarnya sudah bisa tumbuh akar ya. Cukup kita menggunakan bantuan untuk perangsang akarnya, kita menggunakan bawang seperti ini. Jadi ini salah satu tipsnya ya. Jadi kawan-kawan di rumah itu nggak perlu harus mahal-mahal misalnya beli obat perangsang akar yang lain ya, yang secara kimia. Ini pun sebenarnya sudah cukup ampuh ya. Jadi syaratnya itu Anda harus punya pohon indukan dulu ya di rumah. Jadi nanti setelah itu baru kita bisa lakukan penyetekan. Ini kita sudah dapatkan batang stek ya. Kita akan stek beberapa. Nah, saya nyetek biasanya itu ukuran untuk satu batang stek itu kira-kira 1 jengkal lah ya. 1 jengkal seperti ini, dilebihkan dikit juga boleh ya. Ini kita potong nah, per satu ini, lalu ini kita buang daunnya ya, tinggalkan satu. Kemudian ini juga sama, ini kalau misalnya ada percabangan seperti ini kita buang aja dulu ya. Ini buang, ini tinggalkan aja di atasnya. Nah seperti ini udah cukup ya. Ini dua, ini pun kalau misalnya seperti ini kan juga masih bisa gunakan ya. Ini kita buang. Nah ini contoh aja lah kita buat ya, jadi nanti yang lain tuh bisa dikerjakan setelah ini. Nah ini kita dapatkan 3 aja dulu ya, 3. Nah sekarang setelah itu kita potong bagian pangkal batang ya. Awal batang itu kita potong di sini, dikupas saja. Kalian bisa kupas seperti ini. Oke, 2 sayatan aja. Ini juga. Oke, nah kemudian kita menggunakan perangsang akar dari bawang ya, bawang merah seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa potong dulu seperti ini, langsung aja dioleskan.
Oke, lanjut. Ini kita cobakan 3 batang aja dulu ya. Udah, rata. Satu lagi. Oke, jadi di sekelilingnya kawan-kawan ya. Oke, sudah rata seperti ini. Lalu kita siapkan media tanamnya. Ini saya menggunakan botol gelas cup seperti ini. Ini biasanya kita gunakan untuk jus ya, jus di pasaran, atau misalnya kawan-kawan kalau ada bekas botol air mineral juga bisa kita gunakan ya. Kita manfaatkan barang-barang bekas. Ini untuk media tanamnya campuran tanah dengan kompos kotoran sapi. Jadi perbandingannya 2 tanahnya, 1 kotoran sapinya atau kompos ya, yang udah jadi kompos. Oke, nah ini kita masukkan seperti ini. Masukkan sepertiga aja dulu ya. Ini sepertiga, terus ini kebanyakan, nah sepertiga gini. Langsung masukkan batang ya. Oke, masukkan. Nah ini masukkan lagi. Ini ditekan seperti ini ya supaya padat. Nanti kawan-kawan jangan lupa ini media tanamnya sebelum kita gunakan ini harus dilembabkan terlebih dahulu ya. Jadi kita siram pakai air supaya lembab, karena nanti waktu kita sudah sungkup ini enggak akan kita siram-siram lagi selama masa penyungkupan ya. Itu biasanya sekitar 10 hari sebenarnya sudah keluar akar, tapi untuk saran saya kawan-kawan ya minimal harus ada 2 minggu lah ya, supaya akarnya itu betul-betul sudah cukup kuat ya gitu. Nih kenapa tujuan dipadatkan, supaya bibit ini enggak bergerak lagi ya. Seringkali kadang orang gagal itu kenapa, ini masih goyang ya. Kita khawatirnya akar-akar muda yang ada di sini begitu kena angin atau hal lain yang bisa bergoyang, akarnya bisa putus. Jadi ini harus betul-betul padat seperti ini. Kita coba satu lagi. Masukkan sedikit lah. Oke ya, ini udah oke. Langkah selanjutnya kawan-kawan, kita butuh plastik gula seperti ini ya. Ini ukuran 1,5 kg, atau kalau misalnya kawan-kawan beli di toko plastik ini ukurannya 20 x 30 cm ya. Kita sungkup seperti ini. Kemudian kita butuh karet gelang untuk mengikat di bagian bawahnya. Kita ikat satu kali lagi ya, biar betul-betul rapat. Kemudian ini kawan-kawan perhatikan, ini masih terlalu rapat, jadi usahakan harus kita tarik dulu. Nah kita tarik supaya nanti jangan terlalu rapat tuh, dan bisa lihat perbedaannya. Oke, ini juga satu lagi. Oke, dah jadi ya. Di ini nanti kita posisikan pada tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung, tapi tetap ada sinar matahari ya, tapi tidak boleh langsung ya. Dan jangan ditempatkan di posisi yang gelap tanpa cahaya, karena nanti itu membuat tanaman kita ini malah jadi berjamur ya. Itu salah satu tipsnya. Tempatkan aja di posisi di bawah pohon lah ya, atau di tempat-tempat yang teduh. Nah ini contoh tanaman stek saya yang sudah berumur. Ini sebenarnya udah lebih 10 hari ya. Ini udah sekitar 1 bulanan lah ya, udah 1 bulanan. Ini akarnya juga udah rame. Cuman kemarin saya perhatikan 10 hari itu sebenarnya sudah keluar akarnya. Jadi kawan-kawan nanti 10 hari itu udah pasti bisa lihat lah ya. Ini juga ya, kita coba buka ini. Ini yang
sudah banyak akarnya. Ini malah kemarin saya stek ya, satu cup seperti ini kita buat 2. Tuh kan kalian lihat tuh sudah rame sekali akarnya ya. Coba kita buka yang mana ya? Nah, yang ini aja ya, yang ini aja ya, karena dia jumlahnya cuma 1. Wow, rumputnya juga sudah ada. Oke, kita coba bongkar ya. Ini akarnya juga kelihatan sebenarnya. Kita bongkar aja. Oke, hati-hati kawan-kawan nanti kalau membongkarnya, karena kalau sembarangan aja nanti akarnya putus, kita khawatirnya pohonnya bisa mati ya. Ini oke. Pelan-pelan. Wah, ini juga sudah rame akarnya. Coba kita bersihkan. Nah tuh ya, ini sudah rame ya, akarnya rame. Kemudian daun mudanya sebenarnya sudah keluar. Oke, itu aja ya kan kawannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi bisa kan kawan lakukan di rumah dengan tips sederhana menggunakan bawang merah aja ya. Jangan lupa subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.